dari kepala sekolah dalam rangka acara sosialisasi salah satu tugas dari calon guru penggerak antara 4 kota Semarang. Nah, langsung saja pada acara ini mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulainya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah pada yang terhormat di Society SPDMC. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana karena limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka acara sosialisasi filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang saya hormati, sosialisasi ini merupakan tugas dari guru penggerak, yaitu Ibu Nunung. Mbak Nunung sebagai guru penggerak, waktu sepenuhnya nanti saya serahkan kepada beliau. Akhir kata, bila kami walhidayah walinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susaliti yang sudah memberikan sedikit prolog untuk hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, mungkin Bapak Ibu sedikit bertanya kenapa dikumpulkan di sini. Salah satunya adalah ini untuk pencapaian tugas saya. Sebagai saya belum punya Bapak Ibu semuanya, bukan berarti saya berdiri di sini adalah yang terbaik. Tapi di sini saya hanya penuntasan tugas saja, Saya yakin yang duduk-duduk di belakang saya ini adalah beliau-beliau guru yang memang sudah hebat dari saya. Tapi alangkah baiknya kita saling berbagi. Jadi kan, baik kita mulai saja. Nanti saya akan mensosialisasikan tentang, saya hanya ingin menyampaikan refleksi saya, refleksi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya juga akan mencoba membagi pengetahuan apa yang sudah saya implementasikan di sekolahan, yaitu di kelas saya, khususnya kelas saya, itu budaya positif. Tapi terlebih dahulu alangkah baiknya Bapak Ibu semua, monggo kita memproses kembali sedikit cerita tentang Ki Hajar Dewantara ini. Ayo teman-teman, kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryadipati pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Slovenia atau sekolah dokter ilmu. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan, seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indus Pakis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat, sehingga akhirnya tiga serangkai ini diasingkan bersama-sama ke Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintah kolonial Belanda lewat tulisan-tulisan. Kemudian, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan bangsa siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryadipati memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di tangan siswa. Perguruan ini memiliki oleh Ignacio Supio, Imadro Manungkaso. Untuk murid Handaya. Dan saya menyampaikan apa yang menjadi
impian dari tokoh kita yaitu Ki Hajar Dewantara yang dikala itu bermimpikan atau memimpikan bahwa anak bangsa kita menciptakan anak bangsa yang merdeka belajar. Nah, ada dua hal Bapak Ibu semuanya yang akan saya sampaikan di sini tentang refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yaitu yang pertama adalah pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaiannya segala benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat dan kebangsaan pada saat ini. Dan menurut Ki Hajar Dewantara untuk mencapai suatu kebudayaan dan peradaban bangsa itu diperlukan adanya pendidikan. Jadi pendidikan dan kebudayaan itu menurut beliau adalah satu kesatuan yang utuh, yang saling bersinergi dan saling terkoneksi. Nah, kemudian bagaimana pendidikan dan kebudayaan itu bisa membentuk suatu peradaban bangsa. Bahwa begini Bapak Ibu semuanya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita atau kami itu sebagai among, sebagai pendidik diharapkan bahwa kita dalam mendidik siswa itu tidak hanya mendidik, bersekolah, kemudian menciptakan suatu anak yang akan mendapatkan nilai ujian yang baik, tetapi diharapkan bahwa di situ, di dalam kita mengajar, di dalam kita mendidik anak, marilah untuk memberikan suatu penilaian atau suatu suatu pengertian nilai-nilai yang luhur bagi anak semua. Dan itu diharapkan menurut Ki Hajar Dewantara adalah nilai-nilai kemanusiaan yang harus ditampilkan di dalam atau di ujung tombaknya di dalam pendidikan itu adalah mari menuju kepada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kemudian yang kedua, ya, jadi dengan kata lain, pendidikan harus bergerak. Nah, bagaimana cara menggerakkannya? Ya, menggerakkan pendidikan itulah yang menjadi suatu peran dari Bapak Ibu semua, dari kita semua sebagai among atau sebagai pengajar. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, kebudayaan di kebudayaan yang ada di sini juga harus kita lihat bahwa harus adanya pergerakan, harus ada dinamisasi kebudayaan tersebut karena Bapak Ibu semua melihat bahwa budaya kita itu beraneka macam, banyak sekali kebudayaan, ya. Nah, di dalam pertukaran kebudayaan, jadi budaya yang itu dalam rangka menukar kebudayaan itu bukan berarti kebudayaan itu akan disamakan, tetapi kebudayaan itu akan menjadi suatu identitas dari budaya-budaya itu sendiri. Nah, di dalam dunia pendidikan Bapak Ibu, ya, kita contohkan anak-anak. Anak-anak itu bagaikan sesuatu yang berbeda-beda. Artinya anak kita tidak bisa dipandang tidak boleh dipandang oleh kita bahwa anak itu sama, anak itu berbeda. Mari kita mencoba bisa mengembangkan anak-anak itu sesuai dengan apa yang dia punya. Mereka antara satu dan lainnya akan berbeda. Kita sendiri kalau punya anak kembar tidak bisa samakan, pasti dia memiliki perbedaan-perbedaan itu. Dan untuk itu kita sebagai among atau sebagai pengajar, marilah biar putra putri kita itu bergerak dengan sendirinya sesuai dengan kodratnya dia, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi sesuai dengan apa yang mereka punyai kemampuannya. Kita hanya sebagai fasilitator saja, artinya kita membimbing supaya apa yang dia punya, apa yang mereka punya itu bisa selaras dengan apa yang menjadi tujuan kita pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah kita itu sebagai dicontohkan sebagai petani, berarti. Jadi petani itu bisa menanam padi, menanam jagung, dan menanam lainnya. Tetapi jika kita menanam padi, kita tidak bisa nanti menghasilkan sebuah jagung. Begitu pula jagung. Kita menanam jagung, tapi kalau kita membibitnya, kemudian menanamnya dengan proses sesuai dengan kita cara menanam padi, no way, pasti hasilnya juga tidak akan sama seperti padi, karena bibit kita adalah bibit jagung. Seperti
keindahan yang ada di kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, kita sebagai among atau sebagai pengajar di sini, mari kita semua pendidikan ini bersama-sama kita menuju pada satu tujuan atau sumber yang terfokus pada nilai-nilai kemanusiaan. Karena apa Bapak Ibu semuanya? Kalau saya membaca merefleksi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Jadi kita tidak banyak menuntut, kita tidak harus menuntut anak menjadi apa, tapi mari kita bawa anak itu akan menjadi apa sesuai dengan perkembangan mereka masing-masing. Begitu. Kemudian yang berikutnya yang akan saya sampaikan adalah apa yang menjadi relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan. Nah, di sini yang pertama adalah adanya perubahan. Nah, perubahan di sini Ki Hajar Dewantara memiliki 3 kerangka perubahan untuk pendidikan. Transformasi pendidikan yang pertama adalah kodrat keadaan, yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Baik Bapak Ibu semua, untuk kodrat alam, Bapak Ibu semua ketahui bahwa negara kita memiliki daerah-daerah di negara kita memiliki alam yang berbeda-beda. Jadi alam di daerah Semarang kondisinya ada pesisir, kemudian ada juga daerah-daerah yang pegunungan, daerah-daerah yang kemudian ada juga daerah-daerah yang pantai, seperti itu. Itu adalah kodrat keadaan. Itu perbedaan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam. Kemudian kodrat zaman, Bapak Ibu semuanya, kodrat zaman itu adalah pergantian, perkembangan zaman. Sekarang contohnya di tahun 1950 akan berbeda dengan tahun 2020 sekarang. Kemungkinan juga akan berbeda dengan tahun 2050 yang akan datang. Itu perkembangan kodrat dari keadaan zaman. Nah, sekarang yang menjadi tantangan oleh kita sebagai pendidik atau sebagai manusia-manusia yang berdiri sampai dengan masa ini adalah bagaimana caranya menghadapi tantangan yang sekarang ini disebut dengan revolusi teknologi 4.0. Itu adalah revolusi teknologi yang sangat maju yang harus kita perangi untuk saat ini pada zaman sekarang. Nah, kemudian kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Ini ada tiga prinsip perubahan. Yang pertama adalah kontinuitas. Artinya bahwa bagaimana ini di sini bahwa kita harus selalu berdialog kritis tentang sejarah, sehingga jika kita selalu kembali, jadi kita ke back to nature, artinya kembali kepada sejarah, maka saya yakin kita semua akan selalu tidak lupa akan akar nilai-nilai kebudayaan yang hakiki di dalam masyarakat, dan itu akan selalu berkembang jika kita selalu mengibat masa-masa yang dahulu. Kemudian yang kedua adalah konvergensi. Konvergensi ini adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat kemanusiaan. Tadi seperti yang saya katakan bahwa sebuah pendidikan harus menuju ke satu sungguh sebagai sungguhnya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu semuanya adalah konsentris. Nah, di sini konsentris adalah pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar, karena setiap orang berputar dan berbeda sesuai dengan orbitnya. Tadi saya katakan Bapak Ibu semuanya bahwa kita punya grup yang berbeda-beda. Mari kita menghargai setiap perbedaan mereka, perbedaan keragaman mereka. Ya, tetapi kita keragaman itu harus menuju kepada satu tujuan yang sama. Begitu Bapak Ibu semuanya, ini untuk asas Trikon yang saya refleksikan dari sejarah pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian apa yang harus berubah pada pendidikan ini? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara yang berubah adalah budi pekerti, bukan budiman, budi pekerti. Nah, budi pekerti ini ada 2 kata, yaitu budi dan pekerti. Nah, menurut Kak Hadi, budi itu ada 3 unsur atau aspek, yaitu cita, rasa, dan rasa. Cita itu adalah pikiran,
Kemudian rasa itu perasaan, dan rasa itu adalah kemauan. Nah, sedangkan pekerti itu adalah raga dan tenaga atau tenaga. Nah, diharapkan perubahan yang ada pada budi pekerti adalah mari kita gali, kita kembangkan pikiran kita, ya. Kemudian haluskan rasa dan optimalkan kemauan kita untuk menciptakan suatu tenaga. Itu relevasi yang kedua dari pemikiran Ki Dewantoro itu adalah pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan hormat. Jadi saya secara pribadi dari apa yang menjadi refleksi Ki Dewantoro memulai Bapak Ibu hargai anak-anak. Bapak Ibu semuanya, ini adalah sedikit dari apa yang menjadi refleksi saya tentang pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Dewantoro itu meminta kita sebagai anak atau pengajar itu orientasinya kita dalam mengajar itu adalah anak dan anak. Begitu Bapak Ibu semuanya, ini sekilas dari refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Dan untuk itu Bapak Ibu semuanya, untuk itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya mengimplementasikan ke kelas masing-masing atau ke sekolah atau kepada peserta didik kita untuk bisa menciptakan seperti itu? Maka saya mengambil satu topik supaya apa yang diajarkan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu bisa berlangsung, yaitu budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Ini maaf begitu ya. Nah, itu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas ini adalah bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan begini ya, tidak boleh membuang sampah di tempat, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan akan menjadi sebuah kalimat positif. Alangkah indahnya kalau kita membuang sampah di tempat sampah. Itu sedikit perbedaannya. Kemudian keyakinan kelas juga pernyataan yang universal. Pernyataan dan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata tidak boleh makan di jalan. Nah, tidak ada kata negatif, tapi sebaiknya makanlah kalian di dalam kelas atau di kantin. Jadi seperti itu. Kalimatnya kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat siswa. Nah, itu Bapak Ibu, itu sudah saya terapkan di kelas. Ya, jadi ada beberapa, saya hanya membuat 5 keyakinan kelas yang saat ini sedang saya lakukan. Ini dalam proses, sehingga saya belum mengevaluasi hasilnya bagaimana. Saya sudah melakukannya. Kesepakatan itu yang antara lain adalah jagalah kebersihan, hormatilah teman-teman kalian, dan seperti itu. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, seperti itu aja. Jadi tidak usah banyak-banyak, tetapi cukup mengenal kepada anak-anak semuanya. Kemudian keyakinan kelas juga ini sesuatu yang mudah diterapkan di lingkungan tersebut. Tidak usah yang susah-susah. Menjaga kebersihan itu kan kalau mereka itu menyadari bahwa bersih itu adalah sebagian dari iman, saya yakin pasti ada kesadaran untuk bagaimana caranya tempat kita, paling tidak tempat yang diduduki anak-anak itu bisa bersih. Kemudian semua warga hendaknya saling berkolaborasi. Dan ini saling berkolaborasi. Jadi tidak hanya guru kelas saja, tetapi mungkin pihak-pihak lain juga bisa berkolaborasi. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, itu tadi yang saya katakan controlling. Jadi tidak dilepas saja, Nanti begitu kesepakatan itu dilanggar, kita menjadi sebuah warning untuk anak-anak. Bukan seperti itu. Kalau kita selalu bersedia meninjau kembali, tidak ada yang namanya warning untuk anak. Oke, Bapak Ibu semuanya, itu dari kesepakatan sekolah. Kemudian apa yang menjadi dukungan kalau kita sudah mengadakan suatu program budaya positif? Dukungannya yang jelas adalah keterlibatan guru, murid, kemudian manajemen sekolah, orang tua dibutuhkan dalam membangun budaya positif ini. Jadi orang tua pun juga harus ikut serta. Karena apa? Jika murid kita itu di kelas sudah diajari begini, tapi kalau di rumah lepas ya sama aja
akan dilakukan di siswa. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya, di depan Bapak Ibu semuanya itu ada kertas. Nanti kertas ini kalau dibagi satu persatu, ya, Pak Budi, Pak Jajar, ketika tolong kita monggo, ya, coba, ya, coba Bapak Ibu semua, ya, tuliskan satu kalimat, ya, satu kalimat atau satu kata, ya, ya. Ya bolehlah satu kata atau satu kalimat, ya. Nah, ya, yang menurut Bapak Ibu itu adalah hal yang baik yang kita bisa lakukan dalam rangka supaya sekolah kita menjadi sekolah yang nyaman dan sekolah yang kondusif. Monggo. Ya, ini saya contohkan karena Bapak Ibu guru, ya. Nah, nanti bisa melaksanakan di kelas itu adalah di lingkup kelas, ya. Nah, monggo Bapak Ibu, silakan. Kira-kira apa? Kalau saya, contoh saya adalah hargai, saling menghargai. Saling menghargai. Nah, ini saya saling menghargai. Ayo Pak kasih nih. Ya, nanti setelah itu ditambah di sini, ya Bapak Ibu. Ya, monggo. Mana Ibu? Ditambah Ibu. Ditambah. Ada saling menghargai, ada bekerja sama, enggak. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di sini Bapak Ibu semuanya sudah menuangkan apa yang dirasa ternyata, ya. Apa yang dirasa Bapak Ibu semuanya dituangkan di sini. Di sini ada bekerja sama, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai. Waduh. Kok Juli? Ya, nah Bapak Ibu semuanya dari sini. Ibu Kepala Sekolah yang selalu, ini dari sini mari kita nanti bentuk sebuah keyakinan bersama sekolah kita, bahwa sekolah kita punya keyakinan bersama, yaitu yang pertama adalah saling bekerja sama, kemudian saling, kalau ini sepertinya saya kok ada bagaimana gitu loh, ya, saling menyayangi dan mencintai, menjaga kekompakan. Ini adalah kesepakatan kita, kesepakatan sekolah yang monggo. Ini adalah hasil dari kesadaran Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan aturan dari kepala sekolah, yang biasanya aturan itu adalah keyakinan yang kita ambil dari diri kita sendiri, sehingga jika dari masing-masing kita ini tidak konsekuensi dengan ini, pasti kita akan berpikir, loh, saya kemarin menuliskan ini, ternyata kok saya melanggar. Nah, kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Itu akan muncul pada diri kita sendiri. Jadi kalau peraturan pasti ada sanksi, tetapi kalau keyakinan diri sendiri, saya yakin tidak ada sanksi yang akan terjatuhkan oleh kita, karena ini dikerjakan atas dasar kesadaran, bukan atas dasar keterpaksaan. Begitu Bapak Ibu semuanya, nanti. Jadi di sini bisa diterapkan semuanya di kelas.